Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 biodiversitas dengan materi kerusakan dan konservasi biodiversitas dengan anggota Kak Reza, Lailatun Nasdifah, dan Nadia Sofa. Dengan materi penyebab kerusakan biodiversitas, flora dan fauna yang hampir punah, upaya pencegahan yang telah dilakukan, dan upaya untuk mempertahankan biodiversitas. Penyebab kerusakan biodiversitas, yaitu keanekaragaman dapat turun oleh interferensi kegiatan manusia yang dampaknya dapat berupa hilangnya habitat asli, fragmentasi habitat dan efek lain yang mengikutinya, seperti efek tepi, tekanan penduduk, eksploitasi yang berlebihan, introduksi jenis-jenis eksotis, pencemaran air, tanah, dan udara, serta perubahan iklim. Akar permasalahan yang menyebabkan kegagalan penanggulangan, yaitu laju peningkatan populasi manusia dan konsumsi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan produksi alam yang terbatas untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Penyempitan spektrum penduduk yang diperdagangkan dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sistem dan kebijakan ekonomi yang gagal dalam memberi penghargaan pada lingkungan dan sumber dayanya. Ketidakadilan dalam kepemilikan, pengelolaan, dan penyaluran keuntungan dari penggunaan dan pelestarian sumber daya hayati. Kurangnya pengetahuan dan penerapan. Sistem hukum dan kelembagaan yang mendorong eksploitasi, serta perburuan yang tidak bijaksana. Jalak Bali dengan panjang 25 cm, berat 85 sampai 90 gram. Populasi ini terancam. Jalak Bali merupakan salah satu burung langka di dunia. Pada jalak Bali dewasa memiliki sayap putih dengan strip hitam, ekor tipis dan biru di sekitar mata. Hewan endemik bagi Pulau Bali di Indonesia dan sebelumnya ditemukan di sepanjang barat laut dari Pulau Ketiga. Mendiami hutan monsun dan akasia sabana. Anoa, pegunungan, panjang kepala sampai badan 150, ekor 24 cm, tinggi bahu 70 cm, tanduk 15 sampai 20 cm. Anoa gunung adalah hewan yang terancam punah. Hewan ini adalah subfamili sapi liar, namun karena ukurannya yang sangat kecil, itu lebih mirip dengan musa. Hanya ada di Provinsi Sulawesi dan pulau dekat Buton. Hewan ini diketahui hidup di ketinggian antara 500 sampai dengan 2000 meter di sekitar daerah terbuka dan sumber-sumber air. Kemudian maleo, ukuran 55 sampai 60 cm, termasuk ke dalam hewan yang terancam populasinya. Habitatnya di Sulawesi dan Pulau Buton, tinggal di dataran rendah dan pantai. Memiliki khas kurus gelap pada mahkota pelindung kepala, wajah berwarna kekuningan, paha yang hitam dan perut putih dengan warna merah muda pada dada. Bajak Jawa, panjangnya bisa mencapai 2-4 meter, ketinggian 170 cm dan beratnya mencapai 900-2300 kg. Statusnya sangat terancam. WWF melindungi hewan ini. Bajak Jawa adalah salah satu mamalia besar paling langka di dunia. Bajak Jawa memiliki satu tanduk dan moncongnya seperti tanduk badak. Tidak memiliki inti yang kurus tapi terdiri dari serat keratin. Memiliki penampilan yang berlapis baja disebabkan oleh lipatan dalam kulit berbulu. Hiu karpet berbintik berpola kulit yang indah. Hiu ini memiliki kemiripan yang luar biasa dengan kulit macan tutul heksagonal coklat bintik dengan pusat-pusat pucat. Habitatnya pada air dangkal di terumbu karang, pasir, dan rumput laut yang lebat, berada di daerah Papua. Balam santai, jenis tanaman langka asli Indonesia. Tanaman langka ini memiliki kualitas kayu yang baik. Kelas keawetan tanaman langka ini adalah kelas 4 dan kekuatannya kelas 2, maka tidaklah heran kalau tanaman langka ini banyak dicari orang. Rafflesia arnoldi hidup di Taman Nasional Bengkulu, mempunyai ukuran dengan diameter bunga yang hampir mencapai 1 meter. Bunga ini terkenal dengan sebutan bunga bangkai karena mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Bau busuk yang dikeluarkan oleh bunga digunakan untuk menarik lalat yang hinggap dan membantu penyerbukan.
Anggrek hitam hanya tumbuh di wilayah Kalimantan dan menjadi maskot flora di Provinsi Kalimantan Timur. Anggrek ini disebut anggrek hitam karena hanya memiliki lidah berwarna hitam. Sayangnya, menurunnya luas hutan di Kalimantan membuat jumlah tumbuhan ini pun menurun karena habitat aslinya berkurang. Bahkan tumbuhan ini sedang terancam kepunahan. Cendana atau dikenal sebagai pohon yang wangi. Hal ini karena kayu pohon cendana bisa menyimpan aromanya dalam waktu yang sangat lama. Makanya kayu dan minyak cendana sering digunakan sebagai bahan rempah-rempah, aromaterapi, atau campuran parfum. Selain itu, tumbuhan ini sangat sulit dibudidayakan sehingga harganya sangat mahal. Meskipun terdapat banyak pohon cendana di negara lain, namun spesies ini hanya tumbuh di wilayah Nusa Tenggara Timur. Damar kopal keruling. Tanaman langka ini berasal dari Papua. Damar adalah salah satu jenis pohon potensial yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Tanaman langka ini tingginya bisa mencapai 60 meter dan diameternya 2 meter. Upaya pencegahan yang telah dilakukan, yaitu konservasi in situ, adalah salah satu sistem konservasi yang bertujuan menjaga keanekaragaman jenis di dalam ekosistem aslinya. Konservasi dengan cara ini ditandai dengan ditetapkannya batas-batas kawasan. Dengan cara ini ditandai dengan ditetapkannya batas-batas kawasan konservasi yang melindunginya ekosistem dari gangguan aktivitas manusia yang merusak. Contohnya bentuk kawasan konservasi ini adalah cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan lain-lain. Intersitu adalah konservasi yang dilakukan di suatu area di mana jenis asli masih ada tetapi berada di luar kawasan konservasi. Di Indonesia, kawasan ini biasanya berada di bawah pengawasan perhutani dan pemilik hak pengusahaan hutan. Extractive reserve, kawasan konservasi yang memperbolehkan pengambilan sumber daya tertentu dalam jumlah yang tidak merusak lingkungan atau dalam batas daya dukung, misalnya pengambilan getah karet, pengambilan buah rumput, atau bahkan pengambilan kayu dan perburuan secara terbatas. Agroekosistem adalah yang dikelola dengan semi-intensif yang berorientasi pada produksi dengan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap input energi dan materi dari luar. Sistem ini mengikuti stratifikasi hutan, yaitu suatu bentuk penanaman campuran antara tanaman kayu, tanaman buah, dan tanaman pangan. Konservasi ex situ, program konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya seperti di botanical garden, kebun binatang, akuarium, dan lembaga jenis yang menjaga dan memperkembangkan jenis-jenis tumbuhan maupun hewan bukan dengan tujuan komersial. Suspend ex situ. Program ini merupakan aplikasi ilmu biologi, yaitu bioteknologi. Metabolisme organisme hidup diperlambat bahkan dihentikan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam konservasi golongan ini adalah bank biji, koleksi kultur jaringan, dan pengawet kriogenik gamet, zigot maupun embrio. Tempat perlindungan keanekaragaman hayati agar tidak terjadi kepunahan atau kerusakan keanekaragaman hayati sebagai berikut. Taman nasional adalah kawasan yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Cagar alam mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya. Hutan wisata memiliki keindahan alam dan ciri khas tersendiri sehingga dapat dimanfaat bagi kepentingan rekreasi dan budaya. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman laut adalah wilayah laut yang memiliki ciri khas berupa keindahan alam, bermanfaat bagi kepentingan pariwisata, rekreasi, dan pendidikan. Wana wisata, objek-objek wisata alam yang dibangun dan dikembangkan perhutani dalam kawasan hutan produksi atau hutan lindung secara terbatas dengan tidak mengubah fungsi pokoknya.
Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kebun raya adalah kumpulan tumbuhan-tumbuhan di suatu tempat, dan tumbuhan-tumbuhan tersebut berasal dari berbagai daerah yang ditanam untuk tujuan konservasi, ilmu pengetahuan, dan rekreasi. Suaka marga satwa mempunyai ciri khas keanekaragaman dan keunikan jenis satwa di mana untuk kelangsungan hidupnya dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Upaya untuk mempertahankan biodiversitas yaitu tidak menggunakan pestisida, tidak merusak habitat, tidak melakukan penebangan atau perburuan liar, tidak melakukan pencemaran lingkungan, melakukan seleksi terhadap makhluk hidup yang akan diburu, tidak membedakan antara tanaman atau hewan unggul dan tidak unggul, karena apabila dibedakan maka yang tidak unggul akan ditinggalkan karena dianggap tidak menguntungkan dan yang tidak unggul tersebut perlahan-lahan akan punah. Melakukan penghijauan, melakukan pelestarian secara in situ yaitu pelestarian SDA hayati di dalam habitat aslinya. Melakukan pelestarian secara ex situ yaitu pelestarian SDA hayati di luar habitat aslinya. Penetapan kawasan konservasi, keterlibatan masyarakat dalam konservasi, dan pemanfaatan sains dan teknologi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam presentasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.